Kota Malang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak kampus di Indonesia. Selain itu, kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh pegunungan dan udaranya yang cenderung sejuk. Malang juga terkenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi kota. Dengan daya tarik yang ada di Malang, tak heran di kota ini juga terdapat banyak mahasiswa yang datang dan merantau untuk menuntut ilmu dari berbagai daerah di Indonesia. Kota Malang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan merupakan sektor perekonomian yang sangat disoroti oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, PDRB Kota Malang mencapai 93.434,80 miliar rupiah. Perekonomian Kota Malang menerapkan sistem ekonomi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKM yang ada dalam ekonomi perekonomian Kota Malang. Jumlah UMKM yang ada di Kota Malang sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.983. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 7.920 dan pada tahun 2023 mengalami kelonjakan yang drastis yaitu sebanyak 29.058 UMKM. Terdapat banyak UMKM di Malang seperti fashion, keramik, batik, keripik tempe, dan kuliner lainnya. Sekarang saya akan mengunjungi salah satu UMKM yang cukup diminati di Malang, yaitu S Juice and Smoothies. Ya, halo teman-teman, selamat malam. Saya sekarang berada di salah satu UMKM yang ada di Kota Malang. Ya, di sini saya berada bersama Mas Rohman, owner dari S Juice and Smoothies. Ya, selamat malam Mas Rohman. Iya, selamat malam Mas. Ya, kalau boleh tahu Mas Rohman umurnya berapa ya Mas? Saya umurnya sekitar 22 tahun Mas. Wah, hebat ya teman-teman. Di sini Mas Rohman umur 22 tahun sudah membuat usaha yaitu jus buah, S Juice and Smoothies. Saya izin bertanya Mas, Mas Rohman, apa yang membuat Mas Rohman membuat inisiatif untuk membuat usaha ini? Jadi inspirasi pertama saya untuk membuat usaha ini ya Mas ya, karena kan yaitu orientasinya buah. Buah ini dikonsumsi oleh segala kalangan, entah itu remaja, balita, ataupun lansia. Jadi menurut saya nggak dimakan oleh massa. Seperti itu Mas. Ya, kalau gitu pas Mas baru menjalankan bisnis ini, Mas mengalami kendala-kendala nggak? Ya Mas, saya sempat mengalami beberapa kendala ya. Kalau dikatakan itu ya memang semua pekerjaan itu pasti ada kendalanya. Terutama di bagian waktu Mas ya. Karena kan saya juga masih studi. Jadi otomatis kendala yang paling utama itu di manajemen waktu. Ketika ada orang beli, kadang ada tugas, terus kadang juga belum beli buah, kulak buah, atau supplier kita itu nyari supplier baru untuk bisa menyetok buah agar tetap lengkap. Dan gimana caranya pelanggan itu nggak kecewa gitu. Ya seperti itu. Ya, dengan tantangan yang gitu, Mas Rohman gimana sih cara menghadapinya dan solusinya gimana Mas? Kalau dari saya pribadi, solusi yang saya pakai itu Mas ya, biasanya itu mengedepankan mana yang menjadi skala prioritas. Jadi mana yang lebih penting saya dulukan. Misal kayak antara tugas dengan harus membeli buah lagi, itu mana yang lebih penting. Ketika tugas itu lebih dekat deadline-nya, maka saya ngambilnya tugas dulu. Jadi kalau misal tugas itu kok nggak terlalu penting, jadi saya lebih ke ngambil buah dulu gitu. Ya, dalam menjalankan bisnis ini tentunya Mas Rohman ada strategi ya untuk biar pemasarannya bagus dan sesuai dengan pangsa pasar dari Mas Rohman. Untuk strateginya sendiri Mas Rohman menerapkannya gimana ya Mas? Strategi yang saya gunakan itu Mas, lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi saya mementingkan ya meskipun uang yang saya pakai, maksudnya barang yang saya jual ini nggak terlalu mendapatkan keuntungan besar bagi saya ya. Yang penting itu pelanggan puas dengan kualitasnya, seperti itu. Otomatis kalau kita investasi ke pelanggan, kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Orientasi saya ke kualitas bukan kuantitas.
Oke, berarti di sini saya simpulkan Mas Rohman strateginya yang penting pelanggan puas ya Mas. Iya. Ya, kalau boleh tahu untuk awal modal Mas Rohman membuat usaha ini dari mana Mas? Untuk modal ya, ini berhubung kita wawancara karena untuk studi ya, observasi lah ya lebih tepatnya. Jadi ini saya nggak melebih-lebihkan, nggak mengurang-urangkan ya, sesuai dengan anggaran yang saya gunakan itu sekitar kurang lebihnya 17 juta. 17 juta. Oke. Mungkin itu aja Mas untuk observasi wawancara kali ini. Jadi teman-teman di sini bisa kita lihat Mas Rohman sebagai seorang mahasiswa yang mulai merintis untuk berbisnis ya. Jadi mungkin bisa sebagai tolak ukur kita mahasiswa juga untuk membuat berinisiatif untuk membuat bisnis juga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa.